Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu terkasih. Sekali katakan shalom. Boleh berikan salam ke kiri dan kanannya, katakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Amin. Pada minggu ini kita boleh masuk dalam bulan yang baru, di bulan Mei. Kita mau sama-sama persiapkan hati kita kembali datang dalam hadirat Tuhan. Mari sebelum dari itu kita mau sama-sama persiapkan hati. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terpuji namamu Tuhan. Selama-lamanya Bapa, kami bersyukur untuk setiap kasih, untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, kami rindu Tuhan datang dalam hadirat-Mu, merasakan kasih-Mu, memberikan ucapan syukur terbaik kami Tuhan atas kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bapa, Engkau yang datang, Engkau yang bertahta mengisi hati kami Tuhan. Dengan damai sejahtera daripadamu, kami mau datang Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, kami rindu memuji membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari setiap umat Tuhan yang rindu untuk memuji nama Tuhan, kita mau katakan amin. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Kami mau datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau katakan kepadamu, sangat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, laduiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita sama-sama nyatakan, sangat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari jemaat saja nyatakan, saat indah di hadapan Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, nyatakan syukur-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku
terjatuh Tuhan. Sebab tangan-Mu ada bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau terus sembah Engkau Allah kami yang hidup, yang layak ditinggikan. Terima kasih. Kami mau angkat tangan katakan, Kau ku satu-satunya Raja Agung yang kami sembah dalam hidup kami Tuhan. Raja yang hidup, Raja yang selalu ada bagi kami Tuhan. Bertahtalah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, kami rindu untuk memberikan hormat yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari setiap umat Tuhan yang rindu memberikan hormat-Mu bagi Tuhan kita mau sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita, amin. Sebab hanya Dia yang terbaik dalam hidupmu saudara. Kita mau terus berkatakan, Engkau yang memilih kami Tuhan. Kami mau sorak-sorai, kami mau berikan pujian yang terbaik bagi-Mu, amin. Yang percaya katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik. Kita mau katakan kepada Tuhan kita, come on. Kau telah pilih diriku sebelum dunia dibentuk dan mengenal kasih-Mu.
setiap kebutuhanmu saudara, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Come on. Kau telah pilih diriku sebelum dunia dibentuk, dan mengenal kasih-Mu, hidup dalam rencana-Mu. Yang siap dibawa tinggi sama-sama angkat tangan. Membawaku ke tempat tinggi, amin. Penuh berkata anugerah terbesar bagi-Mu Tuhan, yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagi-Mu Tuhan, yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Yang percaya Tuhan selalu ada bagimu. Kita mau sama-sama lambaikan tangan kita, karena mau katakan Engkau baik Tuhan. Percaya bahwa Tuhan mencukupi setiap kebutuhanmu saudara. Sebab apalah arti kekhawatiran kita kalau Tuhan ada bersama kita, amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu ada. Kami selalu cukup di dalam-Mu. Kamu katakan Tuhan, bagi-Mu Tuhan, yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagi-Mu Tuhan, yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku. Come on, lebih percaya lagi katakan, bagi-Mu Tuhan, yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagi-Mu Tuhan, yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Jauh melebihi, jauh melebihi, oh jauh melebihi, jauh melebihi, jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Amin. Kita percaya Dia yang memenuhi setiap kebutuhan kita, sebab Dia Tuhan yang ajaib, amin. Yang percaya Yesus ajaib, katakan ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Engkau Raja yang mulia, yang bertahta dalam hidup kami. Ini kami anak-anak-Mu. Kami mau katakan kepadamu, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak berbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Saudara sudah siap? Kita mau sama-sama nyatakan amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Pemerintah selamanya, Yesus Kaulah Raja mulia. Yang percaya Dia Raja mulia, kemau sekali lagi katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Kemau segenap jiwa dan pengharapan saudara, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan.
Kau Raja atasku. Kita mau sama-sama katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Kau mau katakan Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kebenaranku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sebab selama yang Kau memerintah di atas hidup kami Tuhan, yang luar biasa, yang mulia, yang percaya katakan amin. Kami berikan sorak-sorai yang terbaik bagi-Mu Tuhan, Raja kami yang hidup. Terima kasih. Kami mau katakan kepadamu Tuhan, Raja yang agung, Raja yang mulia. Mari nyatakan keajaiban Tuhan di hadapannya. Come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Di atas saudara-saudaraku, katakan Raja mulia. Sekali lagi kita mau nyatakan Raja mulia. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, amin. Puji nama Tuhan, dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Biar selamanya Engkau bertahta dalam hidup kami. Selamanya Engkau adalah Allah kami Tuhan. Setiap kekuatan dan pengharapan kami, semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Menyatakan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Setiap hidup kami Tuhan, itu berharga di mata-Mu Tuhan. Dengan penuh kesadaran kami mau berikan ucapan syukur kami yang terbaik bagi-Mu. Kami sadar kami hidup dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kaya menetapkan, Kaya mencurahkan kuasa dari tatamu.
Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tatamu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Ku. Takkan ku lepaskan Tuhan pengharapan dalam-Mu, di dalam-Mu Tuhan. Bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa. Makasih, makasih Tuhan. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Mari jemaat saja katakan, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. selamanya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak Akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan, terima kasih biar lagu ini benar-benar keluar dari hati kami, bahwa Engkau yang terutama Tuhan, bukan yang lain Tuhan, bukan pekerjaan kami, bukan usaha kami, bahkan bukan pelayanan kami. Kami mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi Tuhan. Kau yang terutama Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau yang menjadikan semua ini ada, yang memampukan kami semua dalam melayani Tuhan, dalam berusaha, dalam berkeluarga, dan dalam bersosial dengan yang lain. Terima kasih Yesus, terima kasih, berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini berlimpah-limpah Tuhan. Apa yang menjadi setiap pergumulan doa mereka, apa yang menjadi setiap kehidupan mereka, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Kami tahu tahun 2026 akan jauh lebih baik lagi. Kami boleh mengerti bahwa kami mempunyai Allah yang hidup, Allah sudah bangkit. Oleh karena itu janjinya masih ada sampai hari ini.
Terima kasih, bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, supaya tidak ada kuasa kegelap, kuasa kejahatan yang dapat mengganggu kehidupan kami. Berikan kami kerendahan hati untuk mau ditegur. Berikan kami kerendahan hati untuk memiliki hati Kristus. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Kita yang diberkati, sama-sama katakan, amin, shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita hari-hari ini memasuki 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Betul ya? Nanti tanggal 14 ya, 14 bulan ini kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Jadi selama ini 40 hari ini Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya. Memang banyak yang tidak tertulis, tapi yang sangat jelas sekali. Yang pertama tentunya menampakkan diri pada Maria Magdalena, Bapak Ibu ingat. Yang kedua adalah 2 orang perjalanan ke Emmaus yang ada di Lukas, lalu mengunjungi murid-muridnya termasuk Thomas, ya. Lalu menemui murid-muridnya di Danau Tiberias. Ingat pada waktu itu mereka mencari ikan seharian dan mereka tidak mendapatkannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau melihat kisah Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya untuk menunjukkan apa? Bahwa Yesus itu hidup. Amin. Nah, saya akan membawakan nanti, tolong salah multimedia tolong buka dulu. Ini ayatnya sangat panjang, mengisahkan tentang Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Tolong ditayangkan, Bapak Ibu bisa baca yang genap, saya akan baca dulu yang ganjil supaya kita sama-sama ngerti pembicaraan firman Tuhan. Ya, saya akan bacakan dulu ayat 13, nanti Bapak Ibu yang ke-14. Ini cukup panjang sehingga kita sama-sama kita menyelami, sama-sama kita mengerti, karena saya tidak akan buka ayat ini lagi karena akan bolak-balik dari PPT dengan ayat yang ada di Alkitab. Tapi kita mau mengerti satu persatu. Ya, saya akan mulai 1 2 3. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ayat 23, dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ayat 25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi.
Ayat 29, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, sebab ia lenyap. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Bapak Ibu sekalian, adalah kisah bagaimana Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya, yaitu dua orang murid yang namanya satu Kleopas, yang satunya tidak disebutkan. Ini bukan berarti murid Yesus itu bukan hanya 11 murid Yesus. Bapak Ibu tahu, kan dikatakan 11, murid Yesus katanya kan 12. Yang satu sudah nggak ada, Yudas Iskariot, berarti katakan 11. Murid-murid mereka pun tetap disebut murid-murid Yesus, termasuk Kleopas, termasuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, kita melihat, multimedia kita lihat, kalau kita melihat dari hal ini apa yang terjadi. Mereka berjalan bersama, berdua, dan Yesus mendatangi mereka, tapi mereka nggak kenal kalau itu Yesus. Ada sesuatu di mata mereka terselubung, mereka nggak lihat. Mereka nggak bisa mengenali. Padahal kan namanya murid tentunya harus mengenali yang namanya gurunya, betul nggak? Namanya murid. Tapi kenapa pada waktu itu mereka nggak lihat dan itu nggak sadar bahwa itu Yesus. Mereka menceritakan kejadian yang baru-baru lagi hot, ya, lagi viral. Ini kalau zaman dulu, sekarang namanya viral. Masa sih orang nggak tahu lagi viral? Ya Bapak Ibu semua tahu dong, semua pegang handphone, betul? Apa lagi viral sekarang? Ketawa ya, apa? Daycare, ada yang kecelakaan kereta api, ya kan? Ada lagi viral apa lagi? Bukan viral, itu berita beneran itu ya. Yang viral apa? Sesuatu yang viral yang Bapak Ibu lihat bahwa lagi tren. Nah ini Yesus datang tiba-tiba dia tahu, kenapa kamu nggak tahu? Ini lagi in, lagi hot. Kok nggak tahu? Ya, padahal kita lihat dikatakan mereka, Yesus bertanya, ada apa yang sebenarnya? Dan pada waktu itu kenapa? Karena pada waktu kita melihat dikatakan apa? Yesus menampakkan diri karena ada sesuatu di mata mereka yang terhalang. Mereka nggak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa hari-hari ini banyak sekali orang-orang Kristen yang tertutup matanya, tidak bisa melihat apa yang terjadi. Hilangnya pengharapan. Mereka katakan apa? Ini dulunya adalah orang penyelamat bangsa, membebas bangsa Israel. Tapi kok malah dihukum dan malah mati. Mereka merasa ada penyesalan dalam hidup mereka. Mereka melihat apa? Tidak ada pengharapan. Loh, lihat ya Bapak Ibu sekalian. Pengharapan kenapa? Karena mereka mengalami kesulitan. Mungkin ada kebencian dalam mata mereka. Mereka nggak bisa lihat sesuatu yang baik. Kita sebagai orang Kristen seringkali merasa tidak ada pengharapan. Kita merasa, Tuhan, aku nggak punya jalan keluar. Aku nggak punya kerjaan, aku nggak punya usaha. Atau apalagi hari-hari ini. Mungkin kau benci dengan seseorang yang membuat kamu tidak bisa melihat kebaikan orang itu. Benar nggak? Terselimuti. Kalau lagi cinta, ya katanya tai aja rasa coklat katanya. Gue ada tai kucing kan? Apa? Oh, tai gigi rasa coklat kan? Tai gigi. Ya, tai kucing rasa coklat. Tapi kalau lagi benci, coklat pun rasa tai katanya. Ya, jadi sesuatu yang kita lihat semua terselubung karena kita nggak suka sama orang itu. Ada sesuatu merasa, Tuhan kayak kondisiku nggak baik. Nah ini sesuatu yang kenapa? Kita nggak puas karena apa? Tidak bisa melihat apa dengan yang bahwa Tuhan pun ada di sebelahnya, dia nggak bisa lihat. Lalu dikatakan apa? Ayat yang ke-25 malah dikatakan demikian. Yesus sendiri katakan, orang bodoh dan betapa lamban hatimu. Itu Yesus katakan kepada mereka loh. Loh kamu tuh kok kenapa? Kamu kenapa enggak punya pengharapan? Kenapa kamu ragu dengan hidup ini? Kenapa kamu was-was? Kamu apa enggak tahu
bahwa nabi-nabi sudah katakan bahwa Mesias harus menderita, harus mati, bangkit, dikuburkan dan bangkit untuk memperoleh kemuliaan. Itu sudah diceritakan dan Bapak Ibu sekalian, Tuhan katakan sekali pada waktu itu dikatakan bodoh dan betapa lamban hati. Kenapa? Karena kita nggak percaya. Banyak orang Kristen yang seringkali ibadah tapi nggak percaya. Mereka ibadah oleh karena aku orang Kristen. Suatu kewajiban. Tapi hari-hari ini kita mau belajar bagaimana. Bahwa kita merasa bahwa jangan sampai kita sudah dengar firman Tuhan, sudah baca Alkitab, sampai hari ini masih meragukan kebaikan Tuhan. Jangan. Bahkan dikatakan bodoh sama Tuhan. Bagaimana bahwa semua nabi-nabi dikatakan apa? Bahwa Yesus itu memang harus mengalami hal ini. Bahkan kematian Yesus pun sudah pernah dinubuatkan sebelumnya. Ngerti ya Bapak Ibu saudara? Dan berikutnya apa? Mereka meninggalkan persekutuan dengan yang lain. Dikatakan apa? Kenapa mereka tertutup matanya? Mereka meninggalkan ibadah. Mereka meninggalkan persekutuan dengan orang lain. Bapak Ibu nanti bisa lihat di Lukas 24 ayat 49. Itu jelas sekali dikatakan apa? Tuhan meminta murid-muridnya untuk tetap tinggal di Yerusalem sampai mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Artinya apa? Ini dua orang murid ini jalan sendiri ke Emmaus. Emmaus itu kurang lebih sekitar 7 mil atau sekitar 11 kilometer. Nggak jauh loh ya. 11 kilometer itu sini sampai mana ya? Sunter? Lebih ya? Ya, Bapak Ibu sekalian yang sering naik Gojek Grab kan tahu tuh ya. Kurang lebih berapa kilometer ya. Yang suka pesen itu kan tahu berapa kilometer ya. 11 kilometer itu kurang lebih sampai Sunter kurang lebih ya. Lebih ya. Itu jalan kaki ke kota yang kecil. Padahal Tuhan katakan apa? Mereka harus tetap di Yerusalem sampai dilengkapi dengan kekuasaan yang maha tinggi. Artinya apa? Akan ada pencurahan Roh Kudus sebelum mereka pergi. Ini sesuatu yang Tuhan mau dan mereka pergi berjalan. Dikatakan apa? Jangan tinggalkan ibadah. Hari-hari ini jangan ada tinggalkan persekutuan dengan anak-anak Tuhan. Melayani Tuhan harus sungguh-sungguh. Bukan hanya melayani pekerjaan Tuhan. Ingat ya Bapak Ibu sekalian, seringkali kita memberatkan melayani pekerjaan Tuhan, tapi kita lupa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau belajar bagaimana melayani Tuhan. Bukan oleh karena kita tahu, bukan oleh karena kuat gagah kita, tapi semuanya karena Tuhan. Ya, yang berikutnya next multimedia kita lihat. Kenapa? Mereka hilang pengharapan, mereka kecewa. Saya nggak tahu apa kekecewaan mereka. Mereka kecewa, oh Yesus kok malah mati ya. Harusnya begini-begini. Mungkin kau memiliki kekecewaan. Kecewa dengan hidupmu. Bapak Ibu sekalian, seringkali kita dari masa tua ini seringkali kita mengalami banyak kekecewaan. Betul enggak? Betul. Jangan curhat di sini ya. Kecewa, Pak. Kok saya dulu nggak begini? Betul? Harusnya saya begini. Mungkin di orang-orang di sekitar kamu sering mengecewakan. Mereka kehilangan pengharapan. Tapi saya percaya kok Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita alami sampai hari ini, seizin Tuhan. Mungkin maksud kita harusnya begini. Tapi Tuhan punya maksud yang jauh indah. Mungkin banyak Tuhan Bapak, saya kok nah begini Pak, saya harusnya begini, saya harus begini. Pak, istri saya bukan ini harusnya. Ayo loh. Pasangan gua harusnya bukan ini. Ayo, nggak boleh loh ya. Nggak boleh. Apa yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Makanya jangan bilang dulu cocok. Waktu mau nikah cocok, dia bilang. Sekarang cecok. Nggak boleh. Dulu waduh, tadi saya bilang apa? Ya, walaupun jelek tai kucing rasa coklat. Walaupun punya salah seperti apa rasanya enak aja ya kan? Tapi begitu orang itu baiknya seperti apa, walaupun itu coklat, rasanya juga saya tai kucing ya kan? Bapak Ibu sih kita belajar bagaimana kita menyikapi hari ini. Saya tahu kita nggak bisa merubah masa lalu, betul nggak? Tapi yang kita bisa rubah masa depan. Setuju? Past is history. Kita belajar dari masa lalu. Kita lakukan yang terbaik Bapak Tuhan. Kenapa? Di sini katakan Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya. Kenapa? Karena kita nggak ngerti rencana Tuhan. Kenapa dia harus mati sih? Kenapa dia harus mengalami seperti ini sih? Nggak tahu rencana Tuhan kok. Kenapa Mesias harus dibunuh?
Dan mereka kecewa, pengharapannya dulunya yes ikut Tuhan begini-begini, ternyata dia mati. Dan ini sebetulnya apa? Itu rencana Tuhan yang jauh lebih indah. Banyak orang Kristen nggak tahu rencana Tuhan dalam hidup ini seringkali, betul? Mungkin kau menganggap rencanamu jauh lebih indah. Tapi hari ini kita belajar lagi, rencana Tuhan jauh lebih baik dari rencanamu. Yang lakukan apa? Apa yang mereka kerjakan? Dan apa yang terjadi? Mereka mengundang Yesus masuk dalam perjamuan dan memecah-mecahkan roti, mata mereka terbuka. Hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Seperti apa yang Tuhan lakukan nanti. Bagaimana dia memecah-mecahkan roti. Benar ya? Ini kisah Yesus waktu dia menampakkan diri pada murid Emmaus. Ketika dia mengundang Yesus melakukannya, dia mulai mengenal Tuhan. Terbuka matanya. Yang dulunya diliputi kebencian, yang dulunya diliputi mereka kesesalan, penyesalan, dia terbuka. Wow, Tuhan, bahwa rencana Tuhan itu baik. Benar gak? Mungkin hari ini matamu masih terselubung. Kau masih menyesali masa lalumu. Kau masih menyesali apa yang terjadi dalam hidupmu. Tapi biar hari ini kita buka mata kita. Kita akan menerima perjamuan kudus bersama Tuhan. Undang Tuhan masuk dalam hidupmu. Benar loh. Ini orang ini tidak tahu. Murid Tuhan, mereka berjalan di sebelahnya ngobrol-ngobrol, tidak lihat bahwa itu Tuhan. Kita minta hadirat Tuhan di tempat ini. Gereja tanpa hadirat Tuhan percuma. Hanya ibadah biasa. Hanya karena kamu pinter khotbah, hanya karena kamu pinter main musik, hanya kamu pinter penyanyi. Tapi tanpa hadirat Tuhan tidak ada apa-apanya. Benar loh. Hanya show. Hanya konser. Tapi saya minta hari ini ada hadirat Tuhan. Pada hari 40 hari ini, Tuhan mau menampakkan diri dan setelah itu ada Pentakosta kenaikan Tuhan dan Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus buat kita. Belajar hari ini minta hadirat Tuhan. Kalau ibadah cuma, ya saya nggak tahu lah. Tapi kita belajar bagaimana kita enjoy, bagaimana ibadah. Turut dalam pujian, turut di dalam hadirat Tuhan. Supaya mereka malu, bagaimana mereka memecahkan roti. Dan setelah itu apa yang mereka lakukan? Mereka kembali ke Yerusalem. Mereka ceritakan apa yang terjadi. Aku lihat Tuhan loh. Dalam perjalanan mereka enggak lihat. Mereka pulang ke Yerusalem. Seperti yang Tuhan bilang apa? Tetap stay in Jerusalem sampai hadirat Roh Kudus turun. Next berikutnya kita lihat. Apa yang kita bisa pelajari dari makna Emmaus ini? Yang pertama, Yesus itu selalu hadir sama kita. Tapi seringkali kita nggak sadar. Benar nggak? Yesus itu selalu ada loh. Yesus itu tetap setia loh. Tapi seringkali kita nggak setia. Benar nggak? Saya kesaksian Bapak Ibu sekalian. Saya punya masalah dalam hidup ini. Yang namanya pendeta juga punya masalah, betul? Pendeta juga manusia. Mantap kan? Kecuali kalau saya sudah jalannya agak ngambang gini, saya bilang tadi ya. Lihatin ya, kalau kaki saya sudah mulai ngangkat gini, nanti Tuhan Yesus aja naik ke surga gua, ya. Atau kepala saya udah mulai ada lingkaran di atas, ya. Itu ya lain lagi lah. Tapi namanya manusia itu pernah punya problem dalam hidup. Mungkin saya pernah sering kali kesaksian dalam hidup ini. Sebenarnya saya kesaksian di tempat ini. Tapi sekali lagi saya akan kasih kesaksian bahwa saya pernah merasa bahwa saya ditinggalkan Tuhan. Waktu saya punya kejadian, saya pernah stres. Kalau bilang pendeta ada yang bilang suteres. Ya, suteres. Hati-hati jangan suka stres. Nanti langsung dapat gelar S3 kamu. Stres, stroke, stop. Habis stres, stroke, stop. Bablas anginnya ya. Jangan suka stres. Saya stres waktu itu. Tahun 2010 saya punya masalah yang sangat berat. Dan saya sempat kurus. Pernah kurus saya. Ceking. Saya waktu itu kurus tuh mentok-mentoknya 74. Ya, 74. Walaupun sudah pernah gemuk 80 sekian. Baru 74. Sampai orang bilang ke saya, Pak Hari sakit apa? Orang seringkali dikira saya sakit gula. Karena orang kalau gula itu seringkali kurus, cepet ya. Sakit apa? Enggak, saya stres. Ternyata stres itu bukan, padahal makannya banyak. Tapi stres juga. Sampai sempat gak bisa tidur. Tapi saya bilang apa? Tuhan,
Saya punya masalah, kenapa Tuhan tinggalkan aku? Pada waktu itu saya ikut dalam satu komsel, saya duduk di pojok, mungkin Bapak Ibu pernah dengar juga. Duduk pojok, saya dapat penglihatan, Tuhan kasih penglihatan yang sangat jelas. Yaitu gambar telapak kaki di pasir. Sudah pernah tahu semua ceritanya ya, mungkin ada yang belum, saya akan ulang sebentar. Karena saya tahu kisah itu, telapak kaki di pasir, saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni aku. Ampuni aku. Ceritanya begini. Telapak kaki di pasir itu menggambarkan foto. Di pasir ini kalau waktu kita jalan di pasir pantai, itu kalau keinjek itu akan membekas, betul? Semakin gemuk, makin dalam. Berat, betul. Ya, makin dalam. Begitu ada telapak kaki di pasir, saya melihat ada 4 kaki atau 2 pasang. Setelah itu tinggal 1 pasang atau 2 kaki. Nah itu menunjukkan apa? Pada waktu kamu diberkati, kamu merasa apa? Tuhan hadir bersama aku kok. Aku berjalan bersama Tuhan. Wow, sukacita. Wih, jalan Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Waktu diberkatin, waktu tanggal muda seperti ini gajian. Haleluya. Sudah tanggal tua, mulai termehek-mehek. Saya lupa nyanyi lagunya apa tuh nanti ya. Nanti ingetin yang kedua lagunya apa ini, yang cocok ya. Kenapa Bang katakan apa? Kenapa? Karena kita merasa ditinggalkan Tuhan. Merasa gak ada berkat, merasa gak ada kesembuhan. Nah itu yang saya alami pada waktu saya punya masalah. Tuhan, aku punya masalah berat dan aku gak tahu jalan keluarnya. Tapi begitu Tuhan menunjukkan gambar itu, saya nangis di hadapan Tuhan. Ternyata gambar itu berarti demikian. Pada waktu kamu berjalan bersama Tuhan, Tuhan berjalan berjajar sama kamu berdampingan. Tapi begitu melihat kaki itu tinggal 1 pasang atau 2 kaki, itu menandakan apa? Nah, itu bukan kakimu. Itu kakiku, kata Tuhan. Aku jawab, di mana aku? Aku menggendong kamu. Pada waktu punya masalah, seringkali kita nggak kuat dalam berjalan. Tapi life must go on. Hidup harus berjalan terus. Nggak pernah ada namanya stop. Dan pada waktu kita nggak kuat berjalan itulah, Tuhan menggendong kita. Ini yang membuat saya kata, Tuhan ampuni aku. Sejak itu saya bilang sama istri saya, beli foto the footprint. Saya taruh di kantor saya tuh, yang gambar salib ada footprint. Saya selalu ingat bahwa saya selalu berjalan bersama Tuhan. Mungkin aku tidak sadari. Aku tidak sadar kalau Tuhan bersama dengan aku. Seringkali aku menyalahkan Tuhan. Seperti orang di Emmaus ini, mereka berjalan bersama Tuhan. Mereka nggak sadar kalau Tuhan berjalan dengan dia. Hari ini kalau kau punya masalah dalam hidupmu, Tuhan tuh selalu berjalan sama kita. Tapi mata kita yang tertutup, kita nggak melihat bahwa ada Tuhan di sebelah kita. Bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Tuhan ada hadir. Dalam perjalananmu, dalam waktu makan bersama, ada Tuhan. Seringkali mata kita yang terselubung oleh apa? Oh dunia, kondisi ekonomi, kondisi dunia yang hari ini mungkin tidak benar. Viral-viral, wah yang serem-serem, benar nggak? Kemarin ada barusan kejadian, pembunuhan, seorang tua dibunuh, diambil hartanya. Lagi ramai ya, lihat berita kan? Dunia makin tidak benar, tapi kita hari ini mau belajar bahwa apa? Jangan kita tertutup oleh keadaan dunia. Perang belum selesai. Ekonomi nggak tahu seperti apa ke depan. Tapi jangan membuat itu merasa Tuhan tinggalkan kita. Dan saya mau katakan hari ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tapi seringkali kita yang menjauh. Tuhan tidak pernah. Firman Tuhan memberikan pengertian pada kita. Dari hati yang putus asa dengan penuh pengharapan. Setelah mata mereka terbuka, ada perjamuan bersama Yesus. Mereka mengundang Yesus masuk dalam rumah. Mata mereka terbuka. Begitu mereka memecah-mecahkan roti, ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pada waktu mereka mau berjalan berpisah,
mereka ajak Yesus untuk masuk. Betul nggak? Hari sudah malam, ayo masuk. Mungkin bisa saja kalau itu perfectly strangers. Oke, sudah pulang, oke pulang masing-masing. Betul nggak? Tapi pada waktu itu apa yang terjadi? Dua murid itu mengundang Yesus masuk. Karena dikatakan hari sudah malam. Bapak Ibu yang sekalian, kalau dibilang hari sudah malam, saat ini kita sudah menjelang malam. Karena kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Undang Yesus masuk dalam hidup. Undang Yesus masuk dalam rumahmu. Dikatakan apa? Membuka pengertian hati. Dari yang putus asa memiliki penuh pengharapan. Karena ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu sekalian, dari kisah ini melambangkan perjalanan dari kekecewaan menuju pengharapan. Saya nggak tahu apa yang membuat kamu kecewa hari ini. Mungkin pasanganmu, mungkin anakmu, bahkan mungkin gembalamu di tempat ini membuat kecewa. Kita nggak pernah luput dari yang namanya kesalahan kok. Saya mau katakan ini siapa yang nggak punya salah di sini. Kalau kamu nggak punya salah, saya sekarang duduk, kamu yang khotbah. Betul, setuju enggak nih? Setuju Pak. Jangan sampai kayak Maria lempar dia, lempar. Siapa yang nggak punya salah suruh melempar yang pertama. Nggak ada yang berani. Bahkan seorang dikatakan apa? Ahli Taurat pun nggak ada yang berani lempar. Karena setiap kita pasti punya salah. Tapi hari ini kita melihat biar mata kita terbuka. Mungkin ada terselubung sesuatu yang membuat kita membenci seseorang. Yang selalu terbawa dalam hidup kita. Sampah-sampah itu harus diberesin. Sampah-sampah harus dikeluarkan. Jangan membuat kita tidak bisa maju oleh karena sampah dalam hidup ini. Media sosial kadang-kadang membuat kita sampah loh. Betul nggak? Wah, sesuatu yang hati-hati sekarang pakai AI loh. Itu kelihatannya gambar beneran padahal bukan itu. Bener ya? Seolah-olah kayak bener kejadian ternyata bukan. Be careful. Jangan termakan ya. Apalagi cari kenalan di Facebook, hati-hati. Nggak seganteng, nggak secantik yang kamu lihat. Betul katanya. Hati-hati, viral-viral. Ada ajaran-ajaran di firman Tuhan yang seolah-olah benar di firman Tuhan. Ya, seolah-olah kisah-kisah rohani yang benar-benar. Hati-hati. Saya mau katakan hari ini kenapa? Kita harus semua jadi murid Tuhan. Harus baca firman Tuhan. Kalau kamu baca firman Tuhan, itu media sosial yang berita-berita tentang mungkin siapa tidak tahu ceritanya, kamu bisa men-screening bahwa itu benar atau enggak. Betul, hikmat dari Tuhan. Ngerti enggak? Karena apa? Kamu baca firman. Saya selalu katakan apa? Pak, saya baca karangan pendeta ini. Oh bagus, saya bilang. Pendeta ini bagus, saya bilang. Bagus, bukan enggak ada yang bagus. Pasti bagus. Tapi saya katakan pertama, pernah baca Alkitab selesai enggak? Saya punya murid-murid di STT. Selalu saya bilang begini. Pak, saya sudah baca di Alkitab, buku-buku dari karangan pendeta segini ini. Kenapa? Karena kalau bikin skripsi harus ada paling enggak 20 sampai 50 buku yang diulas sebagai referensi katanya. Dia baca buku seperti itu. Tapi saya tanya sama dia, sudah pernah baca Alkitab selesai belum? Belum, Pak. Kamu, ya saya bilang, kamu itu murid sekolah tinggi teologi, tapi belum pernah baca Alkitab. Salah. Nggak usah baca yang lain dulu. Baca Alkitab dulu. Kenapa saya katakan demikian? Alkitab itu satu, tapi diterjemahkan, tapi dipresentasikan, tapi diartikan jadi beribu-ribu buku. Pendeta asalnya dari mana? Bagaimana menginterpretasikan Alkitab? Mereka membuat buku. Tapi yang utama adalah apa? Kita baca buku firman dulu. Supaya nanti kalau itu ajaran yang tidak benar, kamu bisa tahu, oh this is not right. Kalau sampai hari ini, kita tidak pernah baca firman Tuhan. Hari sudah senja. Bawa masuk Tuhan dalam hidupmu. Supaya mata kita terbuka. Next berikutnya. Lalu apa makna dari memperingati kenaikan Tuhan Yesus?
Pada waktu itu Yesus naik ke sorga dan dikatakan apa? Dan Alkitab berkata Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Setelah itu selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan dia hidup. Artinya apa? Salah satu Yesus menampakkan diri adalah kisah dari Emmaus tadi. Dari orang yang hilang pengharapan, begitu dia matanya terbuka, dia berjalan dengan penuh pengharapan. Dari kekecewaan, mata dibuka, langsung mereka penuh dengan sukacita. Bapak Ibu sekalian, seperti yang Tuhan katakan waktu dia sebelum naik ke surga, pesan Tuhan apa? Dikatakan apa? Untuk semuanya akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan waktu mereka melihat, murid-murid Tuhan melihat bahwa Yesus mulai naik ke surga. Mereka mungkin melihat, tiba-tiba Yesus makin tinggi, makin naik, dan akhirnya dia naik ke surga. Dan dikatakan, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sekali lagi saya poinkan, dengan cara yang sama. Yesus nanti datang dari surga bukan sebagai bayi lagi yang di palungan yang selalu kita rayakan sebagai Natal. Tapi Yesus akan datang lagi sebagai raja di atas segala raja dengan cara yang sama. Artinya apa? Kalau dia naik ke surga, dia akan turun dengan cara yang sama. Dan di situ dikatakan bagaimana kita merespon sebagai anak-anak Tuhan. Pada waktu dia naik ke surga, yang melihat Yesus naik ke surga hanya murid-murid Tuhan. Jadi demikian juga pada Yesus akan datang lagi yang kedua kali, hanya murid-murid yang akan lihat. Siapa murid-murid Tuhan di sini? Angkat tangan dong. Kita semua murid Tuhan. Harus ada dimuridkan. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Karena bentuknya pemuritan. Menjadi murid Tuhan bukan hal yang mudah, betul? Ada ajaran perjanjian lama yang membedakan perjanjian lama dan ada yang membedakan perjanjian baru. Perjanjian baru adalah sesuatu yang diperbarui oleh karena kebangkitan Yesus. Pada waktu Paskah saya sudah khotbahkan ini. Kenapa namanya perjanjian baru dan kenapa namanya perjanjian lama. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di YouTube-nya ya kalau lihat. Next berikutnya kita lihat. Siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu tidak mudah. Perjanjian lama mengajarkan apa? Aku pukul kamu, aku balas kamu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hewan yang mati kamu harus dihukum demikian. Ini harus semua adalah penghukuman. Tapi di perjanjian yang baru, tampar pipi kiri, gua jotos, enggak. Oh enggak. Tampar pipi kiri, kamu difitnah, kamu mengasihi. Kamu memberkati. Kamu dikatakan jelek, kamu memberkati. Wow, gampang gak? Gampang, haleluya. Anak Tuhan luar biasa. Gampang. Dijelek-jelekan kita ngomong baik, gampang. Padahal gak tahu kenyataannya, betul gak? Kemarin waktu saya, minggu lalu ada pemberkatan. Pemberkatan salah satu dari pengerja kita, diberkati ya berkatilah pernikahannya. Saya Muhammad Devi bilang gini, Hari tutup dalam doa. Kalau ada apa-apa tutup dalam doa. Kalau ada sesuatu pernikahan yang akan dibereskan, selalu iblis gak mau. Saya hari Kamisnya, pinggang saya ini sakitnya luar biasa. Ini masih pakai korset nih. Saya nggak bisa berdiri terlalu lama. Sakitnya tuh di sini. Saya bilang, wah, Kev sakit, dokter, anak saya kan dokter. Kev, papi sakit banget, Kev. Saya di kantor, saya langsung nggak bisa pulang. Jemput aku.
Saya sini sakitnya luar biasa. Ya, di lumbar di tulang belakang ini sakitnya luar biasa. Ya, orang bilang apa ya? Nah, katanya saya kejepit, enggak, sudah diperiksa enggak kejepit. Ya, encok kali, enggak tahu saya. Tapi tulangnya ini loh, tulangnya ini mungkin karena saya bilang, kenapa? Karena usia katanya. Lah, kok tua banget gua rasanya. Ya bener katanya ya. Saya bilang sama Kevin, oke, yuk papi, saya bawa UGD. Anak saya kebetulan praktek di Koja. UGD apa Koja. Papi masuk UGD aja cepet. Dimasuk UGD di sana. Akhirnya saya difoto ronsen juga, dikasih painkiller. Papi mau nginep nggak? Udah nggak usah. Papi Sabtu harus pelayanan. Waduh. Malamnya saya tidur, besoknya saya nggak ngantor dulu. Saya istirahat, saya ngantor dari rumah, saya tiduran lempengin badan dulu nih. Karena besok pagi saya harus pelayanan memberikan pemberkatan nikah. Dan saya coba belajar untuk kuat. Saya tahu ini adalah tanggung jawab yang saya harus lakukan. Tapi saya kuat. Tuhan kasih saya kekuatan. Saya bisa melakukan dengan baik. Mungkin ibadah gak lama, waktu itu sekitar 1 jam. Dan saya bilang, jangan. Hari jangan banyak jalan-jalan, jangan naik turun dulu, jangan kemana-mana, udah istirahat dulu. Ya sudah, karena lagi ada acara, akhirnya saya duduk dengan baik. Bapak Ibu sekalian, dan hari ini saya tetap melayani Tuhan, walaupun sini ada korset di badan saya ini. Kenapa? Ternyata saya periksa lagi ke dokter. Dokternya salah satu guru dari anak saya. Ini nggak ada obatnya. Loh, kok gitu? Iya katanya obat. Kalau obat pun cuma painkiller. Mencegah nyeri, tapi tidak mau obatin. Yang penting jangan banyak geraknya aneh-aneh. Jangan pecicilan katanya. Bahasa Jawa pecicilan tahu. Naik tangga pelan, turun tangga pelan. Aduh my God, saya tuh biasanya jalan cepet, lari cepet, sekarang disuruh agak mengurangi gerak. Ya sudahlah, namanya faktor U. Umur ya. Saya udah di ronsen semuanya, pernah di MRI, ya bisa ini memang begini, tapi untung puji Tuhan tidak ada saraf kejepit. Tapi puji Tuhan ini saya sudah hampir 45 menit berdiri cukup baik ya. Kasih saya kekuatan supaya saya bisa apa yang Tuhan kasih buat saya. Karena saya tahu biar semuanya ini mendatangkan berkat. Saya tahu bahwa setiap kita pasti punya kelemahan. Ya. Ternyata saya juga tahu saya juga punya kelemahan. Ini pinggang gua jadi bikin gua lemah. Biar saya mengandalkan Tuhan. Padahal tanya istri saya tuh. Hari kalau jalan-jalan, itu kalau dari pagi sampai malam, itu kalau nggak sampai malam nggak mau pulang hotel katanya. Malu sama pintu katanya. Tapi sekarang nggak bisa terlalu lama. Ya satu lagi ya faktor U. U-nya ada 2 ya, usia dan uang. Ya Bapak Ibu. Karena kalau jalan-jalan boros ya. Oke Bapak Ibu sekarang kita mau bahwa hari-hari kita belajar untuk memiliki kerendahan hati. Belajar untuk taat. Diingatkan Tuhan. Saya pun diingatkan Tuhan. Belajar untuk kerendahan hati. Mendengar firman Tuhan. Lalu diingatkan apa? Biar membuat kita semakin melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa yang kita lakukan ini semua untuk nama Tuhan. Bukan karena saya pinter, bukan saya sekolah S3, bukan saya begini, bukan saya pinter nyanyi, bukan. Tapi semua karena Tuhan masih pakai saya. Kalau sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Ayo, sekali lagi tengok hati kita. Apakah masih ada mata yang terselubung yang kita gak bisa melihat kebaikan orang lain? Selalu melihat yang jelek saja. Mungkin gak ada yang selama ini kau hanya melihat pasanganmu dengan cara yang berbeda. Apa kau bisa melihat orang tuamu dengan cara yang berbeda? Apa kau melihat anak-anakmu dengan cara yang berbeda? Tapi biar hari ini ada kelepasan. Mata yang terselubung, biar dilepas Tuhan. Kita bisa melihat kebaikan dari seseorang. Ambil dari positifnya, bukan dari negatifnya. Supaya kita penuh sukacita dan damai sejahtera. Di dalam ibadah, kita harus sukacita. Kita mau menyambut perjamuan kudus, saya untuk pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Seperti yang Tuhan katakan apa tadi? Dalam perjamuan, waktu mereka memecah-mecahkan roti, mata mereka terbuka. Mereka bisa melihat Tuhan dalam hidupnya. Biar hari ini, kamu juga bisa melihat Tuhan ada bersamamu.
Melihat Tuhan beserta dengan kita. Mungkin selama ini kau berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, padahal Tuhan berserta, kamu gak lihat bahwa Tuhan ada. Kau gak sadar bahwa kau selama ini diikuti Tuhan, selama ini dilindungi Tuhan, kalau kita bisa hidup sampai hari ini oleh karena Tuhan. Seperti tadi kesaksian saya merasa ditinggalkan Tuhan, tapi ternyata tidak. Saya gak bisa berjalan, dan Tuhan yang menggendong aku. Kalau hari ini kau merasa tidak kuat dalam menghadapi hidup ini, jangan pernah takut. Tuhan selalu berserta dengan kita. Cuma mata kita yang belum melihat bahwa Tuhan ada. Tuhan, hamba berdoa untuk roti dan anggur ini. Biar melalui roti dan anggur ini kami boleh mengingat lagi kebaikan Tuhan. Engkau sudah mati di kayu salib. Engkau dikuburkan dan hari yang ketiga Engkau dibangkitkan. Sesuai dengan kitab para nabi. Sesuai yang sudah dinubuatkan. Kami tidak mau dianggap bodoh. Kami tidak mau anggap lamban. Tapi kami mau percaya bahwa ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Biar melalui roti dan anggur ini, mata kami boleh terbuka. Kami boleh melihat kemuliaan Tuhan. Kami boleh melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidup ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus, roti dan anggur dibagikan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapak Ibu semua sudah dilayani. Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Siapkan hatimu. Kalau Tuhan sudah mati di kayu salib, Dia dikuburkan dan hari ketiga Dia bangkit untuk menebus setiap dosa kami. Kalau kita punya salah, minta ampun sama Tuhan. Kalau selama ini kamu menganggap Yesus tidak beserta denganmu, minta ampun sama Tuhan. Biar minta kuasa Tuhan untuk membuka selaput yang ada di matamu. Biar kau bisa melihat kebaikan Tuhan. Kau bisa melihat kuasa Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk roti dan anggur ini Tuhan. Biar melalui roti dan anggur ini kami mengundang Yesus masuk dalam hidup kami. Biar kami boleh mengerti bahwa kami punya Allah yang setia. Yang Allah yang selalu berserta dalam perjalanan kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, oleh karena Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Yesus, biar melalui roti dan anggur ini, mata kami boleh terbuka akan kebaikan Tuhan. Mata kami boleh terbuka akan berkat Tuhan yang melimpah. Mari jemaat kasih Tuhan, angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Pada waktu malam Tuhan Yesus akan diserahkan, Yesus mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita memakannya dengan nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya jadi peringatan akan aku. Jemaat dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Yesantara syara bara. Thank you Jesus. Kasih ucapan syukur buat Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mata kami sudah terbuka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan terima kasih Tuhan kami boleh sehidangan dengan Engkau. Terima kasih untuk roti yang sudah dipecah-pecahkan. Dan hari ini mata kami terbuka Tuhan. Kami boleh melihat kebaikan Tuhan. Kami boleh melihat kebaikan orang lain. Kami boleh melihat kebaikan hidup ini. Terima kasih Yesus. Biar kami hari-hari ke depan kami mau mengandalkan Tuhan saja. Bukan oleh kuat gagah kami. Bukan oleh karena kepandaian kami. Bukan oleh karena apa yang kami miliki, tapi sama semuanya ini oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Berkati jemaatmu di tempat ini berlimpah-limpah. Apa yang menjadi setiap pergumulan doa mereka akan diberkati Tuhan. Karena mereka hari ini mereka boleh melihat Tuhan ada di samping mereka, berjalan bersama dengannya. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Oh, oke. Bapak Ibu sekalian, saya akan berdoa untuk yang berulang tahun di bulan Mei. Apakah ada? Enggak ada yang bulan Mei? Oh, Ibu maju, Bu. Enggak apa-apa, doanya 1 bulan sekali. Ayo maju ke depan, silakan. Nah. Ulang tahun, ada promo berarti ini kelihatannya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke Bapak Ibu sekalian, kita ada saudara kita yang berulang tahun, Ibu Verlita tanggal 4 besok, gitu ya. Besok ada promo ya berarti ya, haleluya. Lalu juga Ibu Esther ulang tahun tanggal 29, kita berdoa.
Mari kita arahkan tangan kita ke saudara kita. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kalau kami sudah diberkati sampai hari ini. Kami tahu Tuhan, Tuhan selalu berserta dengan kami semua. Kalau kami berdoa untuk setiap orang-orang yang kami kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bu Verlita Tuhan. Kami berdoa buat Bu Esther Tuhan. Mereka berulang tahun di bulan Mei ini Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah. Mereka menjadi wanita yang perkasa. Menjadi tiang doa. Dan kami percaya Tuhan, mereka yang diberkati mereka Tuhan berlimpah-limpah. Keluarga diberkati, usaha mereka diberkati, anak cucu diberkati. Apapun yang mereka doakan Tuhan berkati. Terima kasih Yesus, terima kasih. Suaminya juga diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Panjangkan umurnya Tuhan. Untuk terus dapat melayani Tuhan dimanapun dia ditempatkan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya duduk, saya akan berdoa untuk persembahan yang Bapak Ibu akan berikan, yaitu ini adalah minggu yang pertama, persembahan persepuluhan ataupun persembahan mingguan yang Bapak Ibu bisa dapatkan di kursi masing-masing, ada di depan Bapak Ibu sekalian. Kita sudah tidak bagikan di depan, Bapak Ibu bisa ambil dari depan, juga di layar monitor juga dicantumkan juga dengan melalui QRIS atau mesin edisi yang di belakang. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita menghormati hadirat Tuhan. Bapak Ibu bisa angkat amplop Bapak Ibu sekalian atau handphone yang menggunakan QRIS. Saya akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini oleh karena kebaikan Tuhan. Segala berkat yang kami terima semua oleh karena Tuhan turut campur dalam usaha pekerjaan kami. Biar kami Tuhan hari ini kami menabur persembahan persepuluhan, persembahan mingguan, apapun yang mereka persembahan Tuhan, Kau akan berlipat kali gandakan. Karena mereka mengasihi pekerjaan Tuhan. Berkati usaha mereka berlimpah-limpah. Berikan kesehatan yang baik, keluarga yang baik ada dalam kehidupan mereka. Tidak ada belalang pelahat, tidak ada pengeluaran-pengeluaran yang gak perlu. Tapi semuanya biar apa yang kami tabur ini, karena kami mengasihi Tuhan. Semua digunakan ini dengan jujur, dengan baik, dikelola dengan baik dan rasa takut akan Tuhan. Biar nama Yesus ditinggikan. Dan melalui gereja ini, biar amanat agung dapat diselesaikan. Terima kasih, berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati dengan firman hari ini, amin. Yang percaya kita adalah umat yang berpengharapan dalam Tuhan, boleh berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Luar biasa, terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya rindu untuk bertanya, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang pertama kali hadir, boleh lambaikan tangannya apabila ada. Wow, puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang sangat setia di tempat ini, amin. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan gereja sepekan, kepada hambanya dipersilahkan. Ya, shalom semuanya, kita akan tutup ibadah dengan doa, tapi sebelumnya saya akan bacakan pengumuman sepekan dulu. Seperti biasa ibadah raya setiap hari Minggu jam 8 dan jam 10 di tempat ini. Dan untuk sekolah minggu itu ada di jam 10, jadi ibadah kedua. Dan setelahnya, sebelumnya di tanggal 14 hari Kamis akan ada ibadah kebangkitan Tuhan Yesus jam 9 pagi di tempat ini. Ya, hari Kamis. Dan setelah ibadah kedua di jam 1 akan ada youth service atau ibadah anak-anak muda yang akan dilaksanakan di tempat ini juga. Dan ibadah umas setiap hari Rabu jam 10 di gereja. Dan selanjutnya ada ada 2 hari ya, Rabu dan Kamis jam 7 malam di tempat ini. Selanjutnya saat teduh youth setiap hari Jumat jam 19.30 dan doa pagi setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Selanjutnya untuk persembahan bisa melalui rekening yang telah tersedia atau di kotak yang ada di belakang serta melalui QR code yang ada di depan ya. Dan sosial media kita, Instagram dan juga YouTube bisa bantu di follow atau di subscribe ya, sehingga bisa menikmati tayangan dari ibadah-ibadah kita sebelumnya.
Oke, itu saja untuk pengumuman. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan bagi kami bisa beribadah kembali lagi di gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, dan kami juga telah menerima perjamuan kudus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus senantiasa ada bagi kami ya Tuhan, dan kiranya firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami, dapat menjadi kesaksian bagi kami juga ya Tuhan, sehingga kami bisa memberikan kesaksian yang begitu luar biasa akan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini, dan sekarang kami mau menaikkan pokok-pokok doa kami Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ataupun yang ada di dunia ini ya Tuhan, dalam kondisi atau situasi yang lagi nggak mengenakan Tuhan, situasi perang sampai saat ini, situasi blokade, situasi harga yang sedang naik ya Tuhan. Kami mau bawa negara-negara yang ada di dunia ini ya Tuhan, serta negara kami tercinta Indonesia ya Tuhan, kiranya ada selalu dalam lindungan-Mu ya Tuhan, ada selalu dalam jalan-Mu, berada di track yang baik ya Tuhan. Kami percaya anak-anak-Mu di negara ini, di Indonesia, nggak akan pernah susah ya Tuhan, karena ada Engkau yang selalu melindungi kami dari setiap mara bahaya yang ada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami bawa negara ini, kami bawa pemerintahan negara ini Tuhan, mulai dari Pak Presiden, Wakil Presiden, hingga seluruh jajarannya yang ada ya Tuhan, yang bertanggung jawab atas negeri ini, kiranya diberikan hikmat yang berasal daripada-Mu ya Tuhan, sehingga dapat memimpin negeri ini dengan segala baik ya Tuhan. Kota Jakarta, Kelapa Gading, dan juga Gading Nias Tuhan, tempat kami tinggal dan bekerja di sini ya Tuhan Yesus. Kau sertai tempat ini, Kau berkati pengelola yang mengelola tempat ini ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu ada atas mereka, sehingga dapat memimpin tempat ini dengan segala baik ya Tuhan. Rasa aman, rasa nyaman, dan seluruh hal-hal ya Tuhan, yang hal-hal jahat di tempat ini kami mau tolak dalam nama Tuhan Yesus. Gading Nias jadi tempat yang kudus bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja ini ya Tuhan, GBI Gener Alamanda. Kau berkati Tuhan gereja ini, mulai dari Pak Gembala, Pak Hari, keluarganya ya Tuhan. Kau berkati, Kau sertai dia ya Tuhan, agar dapat terus menggembalakan kami dengan segala baik ya Tuhan, dapat membawa kami ke jalan yang benar ya Tuhan Yesus, dapat mengarahkan kami lebih Tuhan sebagai domba-domba yang Kau titipkan di gereja ini ya Tuhan Yesus. Kau berkati juga setiap pengerja yang ada di tempat ini Tuhan. Kau berkati setiap kami, sehingga kami memiliki hati sebagai hamba untuk melayani semua jemaat yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terutama untuk yang mengambil bagian di ibadah di hari Minggu ini, mulai dari usher, pemain musik, multimedia, guru sekolah minggu. Kau berkati setiap kami ya Tuhan, agar kami dapat memaksimalkan talenta yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami dapat melayani-Mu dengan segala baik, dengan apa yang kami punya, dengan sebuah kesempurnaan yang berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga untuk jemaat di tempat ini dalam segala apa yang mereka kerjakan ya Tuhan, dalam keseharian mereka. Kiranya kehidupannya selalu memberikan kesaksian atas kebaikan-Mu dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan, hikmat, kebijaksanaan yang selalu ada pada mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ibadah di pagi hari ini. Kami telah selesai dan kami mau tutup dengan doa berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari jemaat kasih Tuhan, angkat tangan kita. Murid-murid Tuhan Yesus, pulanglah, terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa,
Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dengan Roh Kudus akan memberkati kita semua, memulihkan keadaanmu, ekonomimu akan diberkati Tuhan, kesehatanmu akan diberkati Tuhan, dan keluarga demi keluarga akan diberkati Tuhan. Dan Yesus senantiasa akan menjaga, memelihara kita semua mulai hari ini dan sampai kedatangan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.